Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara pemirsa, kita bahas tentang keutamaan atau kemuliaan di bulan Muharram, terutama di hari yang ke-10 yang diberikan Allah kepada para nabi. Di antaranya ini dibahas di kitab Tanbihul Ghafilin. Tapi tentunya Anda sering membaca, sering mendengar keutamaan-keutamaan atau keagungan-keagungan yang diberikan kepada para nabi. Di antaranya ini. Kita persingkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ta'ala fi tafsir hadal yaumi qala ba'duhum innama sumiya asyura li'annahu asyru yaumi minal muharram wa qala ba'duhum li'annahu ta'ala akrama fihi asyarata minal anbiya bi asarati karomati. Nah ini asaratan minal anbiya bi asarati karomati. Jadi ke-10 dari nabi dengan 10 kemuliaan dari Allah, memberikan 10 kemuliaan kepada 10 nabi. Tapi tentunya tidak hanya 10 nabi, banyak ya. Tapi ini tentunya ini sumbernya dari Tanbih. Yang pertama ini Allah mengampuni taubatnya Nabi Adam alaihissalam bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Selanjutnya ini berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam atau perahu Nabi Nuh alaihissalam yang berlabuh di Bukit Gunung Judi. Seperti di surat Hud ayat 44 diabadikan wasta'wat alal judi. Jim, waw, dal, iyanya 2. Judiyi ya, di atas bukit Judiyi, Judi. Ini bertepatan dengan hari yang ke-10 bulan Muharram. Terus diangkatnya Nabi Idris ke langit. Ini bertepatan dengan hari yang ke-10 bulan Muharram. Terus ini lahirnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari panasnya api bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Selanjutnya ini Nabi Dawud. Jadi diterimanya tobat Nabi Dawud alaihissalam sama Allah Subhanahu wa taala bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Selanjutnya diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Terus ini diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun dan wadiabalanya. Itu bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Dan saudara, Fir'aun juga ditenggelamkan sama Allah ke laut. Ini bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Jadi hati-hati ya buat Anda yang suka dolim kepada para ulama, dolim kepada para ustadz, dolim kepada para habib. Hati di tanggal 10 bulan Muharram. Saudara, selanjutnya ini, nah ini dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari ikan nun. Ini bertepatan dengan hari yang ke-10 bulan Muharram. Jadi buat Anda yang sudah lama mengamalkan doa Nabi Yunus yang diabadikan di Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu semoga saja Anda jawaban di tahun ini, di bulan ini, di hari yang ke-10 bulan Muharram. Mudah-mudahan saja ya, kalau Anda sudah lama bertobat dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi belum juga dikabul. Semoga saja di bulan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus gimana ini? Ada yang bertanya, di kalimah La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum atau kuntu? Dibacanya kuntu ya, bukan kuntum. Kalau kuntum beda, jadi artinya jamak. Kalian ada. Kalau kuntu, aku ada, jadi untuk diri kita sendiri. Kalau kunta untuk orang lain. Jadi dibacanya kuntu minadh dhalimin. Begitu caranya. Terus
Yang paling penting kita paham la ilaha illa anta, beda dengan pengucapan la ilaha illallah. Terus diniatkan ya, karena begini, karena ada orang yang bicara begini, dari Al-Quran itu jangan dipakai main-main katanya. Jadi niatkan kalau kita berdoa dengan kalimahnya dari Al-Quran, niatkan kita berdoa. Kalimat tersebut sebagai wasilahnya. Kalau kita tidak paham maksud dan artinya dari kalimat tersebut, baca saja sebagai wasilahnya. Kalau kita membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil dan bertajwid. Kalau kita sudah paham, amalkan, itu Al-Quran. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Al-Quran beda dengan berdoa, beda lagi. Apakah bisa kita berdoa dari Al-Quran, kalimahnya dikurangi dan dilebihi? Boleh saja, sesuaikan dengan nahu dan sorobnya, biar kalimahnya tidak rancu. Terus saudara, ini dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman itu bertepatan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Lagi-lagi tanggal 10 atau hari yang ke-10. Ada apa ini? Saudara, amalan apa di malamnya? Di malam Asyuranya atau di malam yang ke-10-nya? Yang harus kita amalkan tentunya ikuti saja guru-guru Anda. Kalau guru-guru Anda sholat malam Asyura, ya ikuti saja. Kalau guru-guru Anda hanya melakukan sholat mutlak, ya ikuti saja. Ya. Tapi tentunya buat kita-kita yang ngantuk ya, buat kita yang sering ngantuk karena capek ya, siangnya capek bekerja, usahakan laksanakan sholat tobat 2 rakaat dan sholat hajat 2 rakaat. Itu saja. Kalau kita ngantuk ya. Sabda Rasul, siapa yang berwudu terus menyempurnakan wudunya, kemudian sholat dan menyempurnakan rakaatnya, maka Allah akan mengabulkan keinginan orang tersebut, cepat atau lambat. Nah ini cepat atau lambat. Semoga cepatnya nanti di hari yang ke-10, lambatnya ya kapan-kapan, apakah tahu nanti lagi ya. Tapi mudah-mudahan dengan Anda melakukan sholat hajat di malam Asyura atau dari sekarang lebih baik, semoga saja di bulan ini, terutama di hari yang ke-10 ada jawaban tentang cita-cita kita, keinginan kita, tobat kita. Terus di hari yang ke-9-nya Tasu'a Asyura wayahna, paksakan ya, Allahumma paksakan berpuasa. Apalagi ditambah dengan hari yang ke-11, itu luar biasa karena jarang orang yang melakukan puasa di hari yang ke-11, 9, 10, 11. Tapi untuk yang 11 niatkan puasa mutlak ya. Niat aku berpuasa besok, begitu saja niatnya. Terus untuk yang ke-9, 10 itu mah penting saudara, karena kenapa ini? Kenapa Allah selalu di hari yang ke-10 bulan Muharram? Kenapa? Kita puasa saja. Tasu'a Asyura, meskipun Rasul tidak sempat melaksanakan sholat sunat di hari yang ke-9 karena berwafat. Tapi tentunya buat kita melaksanakan 9, 10 biar kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi, sama merayakan di hari yang ke-10 bulan Muharram. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Maaf atas segala kebodohan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.